Ayo dah, kok bingung? Pondok ini tah? Iya pondok lah. Panggilkan Mentari itu. Kamar berapa ini? Kamar 4. Baik. Mentari, kamar Sayyidah Hafsah harap segera ke resepsi karena ditunggu keluarganya. Sekali lagi, Mentari, kamar Sayyidah Hafsah harap segera ke resepsi karena ditunggu keluarganya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tante. Tante ikut juga. Iya, nah ini tantenya pengen tahu katanya, jadi sekalian ibu aja ke sini. Iya, Dok. Kalau di pondok ini kegiatannya apa sih tiap harinya? Tante pengen tahu. Tante tenang saja. Di Pondok Darut Tauhid ada yang namanya laporan tarbiyah. Laporan ini memberikan gambaran kegiatan santri putra dan santri putri setiap hari, mulai dari sholat tahajud. Melalui laporan tarbiyah, ayah dan bunda dapat mengetahui setiap proses pendidikan Ananda, dimulai dari bangun malam, melatih kedisiplinan dan keikhlasan. Setelah itu, santri mengawali hari dengan sholat duha berjamaah dan dilanjut piket daerah sebagai wujud an-nadhafatu minal iman. Bukan hanya itu Tante, Pondok Darut Tauhid juga memfasilitasi pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas agar santri seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Menjelang maghrib, seluruh santri kembali bersiap untuk sholat berjamaah dan wirid. Kegiatan wajib santri selain berjamaah adalah ngaji kelompok. Disinilah santri dibimbing sesuai kemampuan mereka, bahkan tersedia kelas khusus pembinaan bagi pemula. Dari pembinaan ini, Pondok Darut Tauhid melahirkan santri yang berhasil dalam perlombaan tartil dan qiraah di tingkat kabupaten. Selain itu, santri juga diwajibkan menyelesaikan target hafalan, yaitu juz 30 serta 4 surah pilihan, As-Sajadah, Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Santri yang telah memenuhi seluruh indikator tersebut kemudian mengikuti wisuda qiraatil Quran sebagai bentuk apresiasi dan pengukuhan atas capaian dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Santri Pondok Darut Tauhid terus menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Setiap capaian tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang istiqomah, kedisiplinan dalam keseharian, serta bimbingan para asatidz yang penuh keteladanan. Lingkungan pondok yang kondusif menjadi ruang tumbuh bagi santri untuk terus berikhtiar, berproses, dan meraih hasil terbaik. Tak hanya di bidang keagamaan, santri Pondok Darut Tauhid juga berprestasi di bidang kreatif. Pada tahun 2025, santri Darut Tauhid menjadi salah satu kru dalam pencapaian juara terbaik 1 kategori artistik dalam Lomba Film Sunfest 2025. Sebagai bukti bahwa pondok mendukung pengembangan bakat dan kreativitas santri. Dari proses pembinaan dan prestasi yang telah diraih, Pondok Darut Tauhid terus membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk tumbuh, belajar, dan proses bersama. Pondok Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru setiap tahun untuk santri putra dan santri putri.
Proses pendaftaran dilakukan secara tertib dan terarah, meliputi pendaftaran administrasi, seleksi awal, serta pengarahan wali santri terkait aturan. Dengan sistem ini, pondok memastikan setiap santri yang diterima siap mengikuti proses tarbiyah secara lahir dan batin. Saat ini, jumlah santri aktif di Pondok Darut Tauhid terdiri dari santri putri sebanyak 378 orang dan santri putra sebanyak 233 orang. Total keseluruhan santri Pondok Darut Tauhid sebanyak 642. Sebagian besar santri Pondok Darut Tauhid berasal dari Kabupaten Probolinggo, mencapai sekitar 79% dari total keseluruhan. Selebihnya datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tak hanya itu, Pondok Darut Tauhid juga dipercaya oleh wali santri dari luar provinsi, bahkan hingga luar Pulau Jawa seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, Riau, dan Aceh. Nah, setelah ngaji selesai, kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Sebelum istirahat, santri diberi waktu mutalaah dan mengikuti kelas diniyah, dari tingkat pembinaan hingga halaqah. Dalam madrasah diniyah ini, santri bisa mulai beradaptasi dengan kitab yang akan dikaji, mulai tingkat dasar melalui tingkat matrikulasi dan al-miftah, yang akan menjadikan santri terbiasa, bahkan sudah bisa membaca kitab sejak 1 tahun menjadi santri. Madrasah diniyah di Pondok Darut Tauhid menjadi pendukung utama pendidikan formal. Melalui diniyah, santri mendalami ilmu agama secara sistematis, mulai dari dasar hingga lanjutan, sehingga ilmu yang diperoleh di sekolah sejalan dengan pembinaan keislaman di pondok. Proses pendidikan di Pondok Darut Tauhid dibimbing oleh para ustadz dan ustadzah yang berkompeten di bidangnya. Saat ini, jumlah tenaga pendidik sebanyak 15 orang dengan tugas dan amanah masing-masing. Dalam proses pendidikan, pondok juga menerapkan aturan dan tata tertib. Setiap pelanggaran tidak dibalas dengan kekerasan, melainkan dengan takzir yang bersifat mendidik. Takzir diberikan sebagai bentuk pembinaan akhlak, melatih tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran diri santri. Selain kegiatan harian, Tante, santri juga mengikuti kegiatan mingguan. Pembacaan Jaliyatul Qadar, Piket Jumat, diskusi, Ibu Muslimat, Tasmi Santri Tahfidz, muhadharah, dan ayah bunda dapat melepas rindu melalui hari kunjungan Jumat dan Ahad. Selain kegiatan harian dan mingguan, santri juga mengikuti kegiatan bulanan sebagai bagian pembinaan ruhani. Melalui pembacaan Maulid Habsyi, santri diajak menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sementara setoran hafalan doa-doa munjiat menjadi bekal spiritual santri dalam membangun keistiqomahan, adab, dan akhlak. Kegiatan bulanan ini menjadi salah satu sarana pondok dalam mendampingi tumbuh kembang santri secara berkelanjutan. Tidak hanya kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Di Pondok Darut Tauhid juga ada kegiatan tahunan yang selalu dinanti para santri, mulai dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, kelas meeting, serta lomba hias kamar. Kegiatan tersebut
menjadi salah satu kegiatan tahunan yang melatih kreativitas, kedisiplinan, serta kebersamaan antar santri. Bukan hanya itu, seluruh informasi kegiatan santri dapat diakses melalui akun media sosial dan website Pondok Darut Tauhid untuk kemudahan informasi dan administrasi. Seluruh aktivitas santri putra dan santri putri didokumentasikan dan dibagikan melalui media sosial resmi Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong. Informasi terbaru juga dapat diakses melalui channel Telegram resmi Pondok Darut Tauhid sehingga ayah dan bunda dapat menerima update secara cepat, praktis, dan terpercaya. Selain media sosial, Pondok Darut Tauhid juga menyediakan website resmi sebagai pusat informasi terpadu. Website ini memudahkan ayah dan bunda dalam mengakses informasi administrasi, pengumuman penting, serta agenda kegiatan pondok. Pondok Darut Tauhid menyediakan fasilitas asrama yang terpisah antara santri putra dan santri putri. Setiap kamar santri dirancang untuk menunjang kenyamanan, kebersihan, dan kedisiplinan hidup bersama. Jumlah kamar santri putri saat ini sebanyak 14 kamar dengan 5 kamar pengurus, sedangkan jumlah kamar santri putra saat ini sebanyak 8 kamar dengan 2 kamar pengurus. Di atas area pondok putri terdapat lahan kosong yang insya Allah direncanakan akan dibangun kamar santri tambahan. Pengembangan ini menjadi bagian dari ikhtiar pondok dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan daya tampung santri di masa mendatang. Sementara itu, di lantai 3 Pondok Putra tersedia lahan yang insya Allah akan difungsikan sebagai perpustakaan. Perpustakaan ini diharapkan menjadi pusat literasi santri, baik untuk kitab-kitab keislaman maupun bacaan penunjang ilmu pengetahuan. Sebenarnya untuk perizinan sakit sesuai dengan aturan pondok biasanya diperiksakan terlebih dahulu di sini. Semisal nanti 3 hari belum sembuh dan obatnya sudah habis, bisa dibawa pulang. Apalagi penyakitnya ini hanya penyakit bisul dan biasanya bisul itu cepat sembuh di pondok. Ibu, memang persyaratan pulang pernikahan itu membawa kartu keluarga dan surat undangan. Namun, untuk izin pernikahan hanya diperbolehkan jika yang menikah saudara kandung dari santri. Semisal saudara kandung dari orang tua atau sepupu masih tidak diperbolehkan pulang. Ngijinahin putra Ustaz kembana umroh lakuna. Terus kalau hari aki balik datang umroh. Kemarin aki tutup leman Ustaz. Mohon maaf Pak sebelumnya. Untuk perizinan umroh yang kami izinkan apabila yang umroh itu ayah, ibu, kakek, dan nenek. Jika yang umroh itu paman ataupun tante, dalam prosedur perizinan pondok tidak diizinkan. Jadi besok kami izinkan 1 hari 1 malam saja. Keesokan harinya langsung dikembalikan. Santri diperbolehkan pulang karena yang wafat embahnya, santri diperbolehkan pulang selama 3 hari. Semisal yang wafat orang tua atau saudara kandung, santri diperbolehkan pulang selama 7 hari. Jika yang wafat bukan saudara kandung atau orang tua, mohon maaf ibu, santri masih belum diperbolehkan pulang. Sebelum pulang, mari saya antar sowan dulu ke Bu Nyai. Pondok Darut Tauhid juga menerapkan sistem perizinan bagi santri yang keluar di luar jadwal pulangan. Setiap izin tercatat dengan jelas, mulai dari tujuan, waktu keluar, hingga waktu kembali, demi keamanan dan kenyamanan santri. Iya Dok, ternyata kegiatannya jelas semua ya. Rasa penasaran wali santri adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong menghadirkan laporan tarbiyah sebagai jembatan informasi dan ketenangan.